Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yudisti Raditya. Di sini saya akan melakukan ACL test tutorial terkait dengan Breadmark Company untuk expenditure cycle. Nah, oke, langsung saja saya akan buka Breadmark tabel yang ada di ACL. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu untuk memastikan data yang ada di tabel purchase order ini yang berkaitan dengan expenditure cycle ini sudah benar-benar valid. Nah, caranya kita klik analyze, kemudian kita klik data, kemudian kita klik verify. Kayak kita klik add all aja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini telah muncul zero data validity error detected, artinya di purchase order sendiri sudah tidak ada data yang error. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji terkait dengan akurasi dan completeness dari tabel yang ada di purchase order ini. Nah, caranya kita akan mendeteksi ya, unusual transaction dengan cara melakukan analisis di Stratify dan Classify. Yang pertama kita Stratify terlebih dahulu, kemudian kita klik bagian minimumnya. Minimumnya kita, sorry di sini, oke, minimumnya kita mungkin di minus 1000 ya. Kemudian kita klik maksimumnya 1000. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ternyata sudah ada persebaran data di mana ada 324 transaksi ini yang berada di range 0 sampai 199. Artinya transaksi yang terjadi di Bridgesmart ini sendiri skalanya uh, dalam skala kecil, namun jumlahnya itu banyak hingga 324. Kemudian kita bisa melakukan uji lagi menggunakan fitur Classify. Nah, di sini kita klik Classify on-nya, kita kasih yang bagian vendor number ya, vendor number. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini itu ada beragam transaksi yang berkaitan dengan nomor ya. Misalnya di sini ada nomor PO number 12852. Ini ada satu kali transaksi dengan persentase 0,3%. Nah, kita juga bisa melakukan analisis juga ya. Misalnya kita menggunakan di sininya jangan PO number, tapi kita masukkan di vendor number ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nih jumlah transaksi kemana saja. Yang paling banyak ada jumlahnya di sini 22 transaksi ke vendor number 11663. Nah, di sini auditor harus bisa memberikan keyakinan yang memadai, kemudian juga melakukan analisis lebih lanjut ke transaksi yang sering dilakukan ke vendor nomor 11663 ini. Nah, oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan analisis akurasi juga dengan melakukan join table ya, teman-teman, antara purchase order dengan voucher pay ini. Nah, kita kembali lagi terlebih dahulu. Nah, caranya sebenarnya mudah. Kita langsung di voucher pay saja. Kemudian kita klik data, kemudian join table. Nah, karena di sini sebenarnya sudah saya lakukan join table, teman-teman tinggal mengisi saja dari secondary table. Kita isi saja di sini kalau kita di voucher pay. Kita kembali dulu. Kita di sini misalnya kita klik data, join table. Nah, di sini kita tinggal isi saja dengan tabel yang ingin kita hubungkan, misalnya dengan process order ya kita tinggal process order saja. Kemudian di primary key-nya kita tinggal isikan di PO number, kemudian di bagian secondary key-nya kita juga isikan dengan PO number. Kita tinggal isi saja kayak gini. Namun karena kita sudah isi, kita batalkan saja. Kemudian di primary field-nya kita bisa isi dengan full amount, full amount, kemudian juga PO number,
supplier invoice, kemudian juga vendor number. Nah, seperti ini. Kemudian di secondary field-nya kita bisa isi dengan cost, kemudian juga cost, kemudian kita isi juga dengan quantity. Seperti ini teman-teman bisa mencontohkan di komputer masing-masing. Dan kemudian to-nya kita tinggal isi dengan nama yang baru. Nah, kita klik cancel terlebih dahulu. Kita akan membuka yang sudah saya lakukan join table. Nah, di sini sudah muncul table yang sebelumnya sudah saya join table dari voucher pay sini dan juga dengan purchase order. Nah, gampang saja teman-teman, misalnya di sini bisa mengetes akurasi nih, misalnya antara antara full amount dengan external cost-nya. Nah, di sini harusnya nih idealnya nih sama nih antara full amount sama ex cost-nya. Nah, tapi teman-teman juga bisa melakukan pengetesan nih, misalnya untuk mencari mana saja yang nggak sama. Kita klik di sini, edit view filter, kemudian tinggal full amount tidak sama dengan X cost. Nah, kemudian kita klik verify, udah valid, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal hitung saja ada berapa yang nggak sama. Nah, di sini ada 21 transaksi yang antara full amount dengan X cost-nya ini nggak sama. Oke, maka dari itu tabel-tabel ini auditor itu harus jeli ya dalam menganalisis, kemudian juga memastikan kenapa bisa terjadi angka yang tidak sama ini. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke purchase order. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan verify untuk memverifikasi akurasi dari cost yang ada di purchase order dengan cost yang ada di tabel inventory. Nah, idealnya sih sama ya, teman-teman. Tapi kita coba join table terlebih dahulu. Caranya sama, kita klik data, kemudian join table. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja di secondary table-nya di sini, masukin inventory, kemudian primary key-nya teman-teman tinggal isikan ke product. Oke, kemudian secondary key-nya teman-teman bisa isi product number juga. Oke. Kemudian di primary field-nya teman-teman bisa isi product number, kemudian product, kemudian cost. Oke. Kemudian di secondary fields, teman-teman bisa isi unit cost sama description. Klik. Nah, di sini teman-teman tinggal menamai saja. Mungkin dengan tes akurasi inventory atau yang lain, karena di sini saya sudah melakukan run tabel, maka kita klik cancel dan tinggal kita lihat hasilnya seperti apa nih. Hasilnya sudah saya run. Kita bisa melihat PO number, product number, cost, kemudian unit cost dan description dari dua tabel di inventory dan juga purchase order. Nah, di situ tujuannya kan tadi kita mencari cost sama unit cost yang ada di tabel yang berbeda. Seharusnya ini idealnya sama ya, teman-teman, tapi kita coba lagi untuk cek. Di sini kita cost tidak sama dengan unit cost. Nah, kita verify terlebih dahulu. Oke, ekstensinya udah valid. Dan kita klik OK. Kita hitung. Oke, ini ternyata ada 17 data yang tidak sama. Nih, harusnya cost sama unit cost kan sama, tapi di sini tidak sama. Maka auditor harus mencermati dan mencari tahu lebih lanjut mengapa jumlah ini tidak valid ya, tidak sama. Oke, kita lanjut ke next step. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bisa melakukan tes ya terhadap unrecorded liabilities atau unauthorized disbursement. Nah, kita bisa mengeceknya melalui real table atau bisa join table, tapi kita pakai real table aja ya, teman-teman. Kita real table antara voucher pay nanti ke uh, purchase order ya, di purchase order. Nah, kita klik data, kemudian kita klik real table. Oke. Kemudian kita add di bagian add table. Kita purchase order. Add ya. Oke. Kita sini, kemudian kita
antara purchase order di sini PO number sama PO number. Oke. Oke, kita klik finish. Nah, kemudian kita bisa melakukan add column di sini. Add column. Kita klik bagian PO number. Oke. Oh, sorry. Oke, udah ada ya di sini teman-teman. Kita klik PO number atau purchase order number ya. Kemudian kita akan melaksanakan filtering untuk mengecek apakah PO number ini sudah sama dengan order PO number. Nah, kemudian langkahnya sini. PO number tidak sama dengan coba kita oke. Kita klik OK. Oh, sorry. Rumusnya salah. Kita add kolom lagi. Oh, ininya kita ganti purchase order terlebih dahulu. Kemudian baru isi PO number. Oh, sudah ya. Oke. Maka kita bisa, ini sudah muncul nih teman-teman. Kita udah melakukan relate table. Tadi, nah, di sini udah relate table. Oke, maka selanjutnya kita bisa ke langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengecek terkait dengan liabilities yang ada di purchase order ini. Nah, kita langkahnya sama sebenarnya kita harus melakukan relate table terhadap voucher pay. Nah, di sini kita cek dulu di data relate table. Nah, di sini saya sudah melakukan relate table di antara purchase order dengan voucher pay dengan kolom PO number. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita harusnya menambahkan add column ya, tapi di sini sudah saya tambahkan add column. Kemudian kita di sini masih ada yang kosong, kita klik, kemudian quick filter, kemudian kita klik equal. Nah, di sini ternyata ada beberapa kolom yang berbeda nih antara PO number dengan PO number yang baru saja saya tambahkan dari voucher pay. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat beberapa transaksi yang di sini masih kosong, artinya belum bisa dilunasi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, auditor juga harus melakukan ya analisis untuk menyamakan apakah sudah sama belum antara satu data dengan data lainnya. Kita count record, ternyata jumlahnya di sini adalah ada 19 transaksi yang berbeda nih antara PO number-nya, purchase order number-nya, antara di voucher pay dengan di purchase order. Oke, selanjutnya kita akan ke langkah berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi data lagi. Kita di voucher pay ini, teman-teman, kita coba cek apakah ada duplikat data atau enggak ya. Kita klik analyze, kemudian look for duplicate. Di sini kita isikan whole amount terhadap di sini apa ya? Di sini PO number ya. Kita klik OK. Kita isinya kita lihat di screen aja. Oke. Nah, di sini ternyata ada duplikasi ini. Ternyata di PO number 12977 ini ada dua yang terduplikasi dengan amount yang 367,64 sama satunya 6. Nah, di sini artinya ada data yang terduplikasi
satu data aja. Artinya tidak terlalu signifikan ya teman-teman, tapi auditor harus melakukan analisis lebih lanjut terhadap hal-hal ini. Oke, selanjutnya kita ke employee. Klik. Nah, kita akan melakukan stratify di bagian salary-nya nih teman-teman. Kita klik analyze, kita classify, kita lihat bagian salary. Oke, cancel. Di bagian salary. Oke. Nah, di sini kita dapat menghubungkan nih antara tanggal lahir, kemudian juga salary-nya. Oke. Kita mendapatkan total 42 data, artinya 42 record nih dengan tanggal lahir yang sama dan juga ada tanggal lahir yang berbeda dengan persentase salary yang berbeda masing-masing. Kita juga bisa melakukan classify dengan kriteria lainnya, misalnya ya, jangan berdasarkan birthday deh, berdasarkan mungkin job ya, job sama salary. Oke, nah di sini kita dapat hubungan juga. Analis ini jumlahnya ada 4, persentase salarinya dia itu totalnya 101.090 dolar. Nah, ini kita bisa lihat ternyata persentase paling besar itu ada di bagian desainer. Dia jumlahnya paling besar juga. Oh, secara jumlah nggak besar ya. Secara jumlah masih besar salary-nya manajer, tapi secara persentase jumlah anggota dia paling banyak. Oke. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman untuk tutorial ACL. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini juga sudah malam. Dan tugas saya hari ini tuh banyak banget teman-teman. Dan ini adalah tugas terakhir. Alhamdulillah bisa saya selesaikan pada malam hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.